Perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasi di sekolah dasar. Pendidikan formal terstruktur memiliki kurikulum nasional dilaksanakan di sekolah. Pendidikan nonformal tidak terstruktur, berlangsung di luar sekolah atau keluarga masyarakat dan juga lewat media. Pendidikan formal memberikan dasar pengetahuan akademik, melatih disiplin, tanggung jawab, dan etika belajar, memberi sertifikasi resmi. Sedangkan pendidikan informal mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kreativitas. Pembelajaran lebih kontekstual dan fleksibel, terjadi secara alami melalui pengalaman hidup. Pendidikan formal, pembelajaran sering terlalu berorientasi nilai akademik, kurang fleksibel terhadap gaya belajar individual. Sedangkan pendidikan informal tidak memiliki standar evaluasi, sulit dipantau secara sistematis, dan terkadang tidak selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai guru pendidikan dasar, kita dapat mengintegrasikan unsur pendidikan informal agar pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu: yang pertama, proyek berbasis kehidupan nyata atau project-based learning, dengan mengajak siswa memecahkan masalah di lingkungan sekitar, misalnya menjaga kebersihan sekolah atau menanam sayuran di depan atau di taman sekolah. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif dan diskusi terbuka, dengan mendorong siswa belajar dari pengalaman teman seperti berbagai kebiasaan belajar di rumah, mengembangkan komunikasi, empati, dan saling menghargai. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler dan literasi budaya, dengan melibatkan siswa dalam seni musik atau kegiatan lokal seperti permainan tradisional dan tarian daerah. Yang keempat, kegiatan reflektif dan storytelling, dengan mengajak siswa merencanakan pengalaman hidup atau kegiatan keluarga yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Guru dapat mengajak orang tua berbagi profesi atau pengalaman hidup untuk mengaitkan pelajaran dengan dunia nyata. Sementara itu, peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses dan memanfaatkan pendidikan informal. Adapun tantangan kesenjangan akses di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagian siswa mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas belajar seperti perangkat digital, buku, akses internet. Dukungan keluarga, dalam hal ini ekonomi, pendidikan, orang tua. Sedangkan lokasi geografis seperti daerah yang masih dalam kategori terpencil. Sementara dalam hal peran guru dalam mengatasi tantangan tersebut adalah: yang pertama, menerapkan prinsip inklusif dalam pembelajaran dengan merancang kegiatan yang sederhana dan tidak bergantung pada teknologi tinggi, menggunakan bahan ajar lokal dan benda sehari-hari agar siswa dari berbagai latar belakang tetap bisa belajar efektif. Yang kedua, mendorong pembelajaran berbasis komunitas dengan mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses belajar, misalnya lewat kegiatan gotong royong, observasi lingkungan, atau kunjungan ke rumah warga. Pendidikan informal seperti ini memperkuat rasa sosial dan tanggung jawab siswa. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar ramah anak dengan memberikan ruang ekspresi bagi siswa dengan latar belakang berbeda. Guru menjadi fasilitator, bukan hanya pengajar, menciptakan suasana belajar yang aman, hangat, dan menghargai perbedaan. Yang keempat, memberdayakan pendidikan informal sebagai jembatan, dengan mendorong siswa untuk belajar dari pengalaman rumah, permainan tradisional, dan interaksi sosial. Misalnya, mengaitkan kegiatan membantu orang tua dengan pembelajaran sains sosial atau nilai-nilai moral. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan lembaga nonformal. Guru bisa bekerja sama dengan PKK, Karang Taruna, atau lembaga keagamaan untuk mendukung pembelajaran di luar sekolah.
Ini dapat membantu memperluas ruang belajar bagi siswa yang kesulitan mengakses sekolah formal secara penuh. Sementara pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan, yang pertama, ada contextual teaching and learning, dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kedua, joyful learning, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa termotivasi. Yang ketiga, mindful learning, membantu siswa fokus dan sadar akan proses belajar yang mereka jalani. Kesimpulannya, pendidikan formal membangun struktur pengetahuan, sedangkan pendidikan informal membentuk karakter dan keterampilan sosial. Sebagai guru, menggabungkan keduanya berarti menjadikan sekolah bukan hanya tempat menghafal, tetapi tempat hidup dan belajar untuk kehidupan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.